hatiku bersyukur, mulutku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya, panjang dan... Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Selamat beribadah bersama-sama malam hari ini. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita puji sembah Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkaulah Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang besar. Engkaulah Allah yang memperpanjang kehidupan kami ya Tuhan. Dan malam hari ini kami memuji nama-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sembah Tuhan Allah kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari jemaat Tuhan, kita beri sama-sama, kita katakan ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu bekerja saat ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini.
Tuhan. Allah Roh Kudus, kami menyembah, memuji nama-Mu. Yesus, jamalah hati kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Ya lama ya takara lama. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyembah, kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Engkau baik. Haleluya. 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 Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu, oh, menolong hidupku. Hanya kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, kami percaya padamu. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, oh, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku, hanya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu. Kami percaya kuasa Yesus jauh lebih besar ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan. Dan kami siap memuji-muji Engkau Allah kami hidup. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Sebab Dialah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dialah terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama memuji nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Mulutku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selama. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu besar selama. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Dialah Allah yang ajaib, amin. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selama. Katakan kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu besar selamanya. Oh, kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, amin. Jemaat Tuhan yang duduk kembali. Di masanya kita akan mendengarkan kesaksian dari hambanya Saudari Eva Tumanggung. Persilakan waktu dan tempatnya. Haleluya, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Hari ini saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kita semua. Saya mau bersaksi bagaimana minggu lalu saya mengikuti ujian online. Saya kira ujian online bakal terasa jauh lebih mudah daripada ujian manual. Ternyata ujian online jauh lebih sulit daripada ujian manual. Kalau ujian online, kalau ujian manual mungkin soalnya cuma 3 atau 5 kalau perkuliahan. Tapi karena ini online, jadi soalnya bisa 7, bisa 10 dan semuanya beranak pinak. Tapi puji Tuhan,
Tuhan Yesus baik, walaupun otak panas, sangat panas. Soalnya kan kalau ujian psikologi tuh nggak jauh, tidak seperti matematika ya, tinggal kasih rumus jawabannya ini. Kalau psikologi kita harus menjelaskan satu soal bisa setengah halaman jawabannya. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau mengandalkan pikiran mungkin tidak mampu, tetapi karena Tuhan Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita, kita mampu melewati semuanya. Demikianlah kesaksian saya. Puji Tuhan, semoga Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita semua boleh mengandalkan Tuhan dalam perkara sekecil apapun. Jangan anggap sepele, tetap andalkan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesaksiannya luar biasa, amin. Bahwa keadaan kita, percayalah ada penyertaan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita kembali berdiri bersama-sama. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita berhati yang terbaik, perhatian kita yang terbaik, fokus yang terbaik, sehingga firman yang hidup itu boleh kita terima bersama-sama. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau sepertimu. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, oh Tuhan, memuliakan namamu, oh amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ibadah malam ini, seberapa kita yang ada beribadah memuji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, hari ini kita diberkati Tuhan akan mendengarkan kesaksian
dari Bapak Pendeta Lamtogar Saragi. Selamat datang Pak Saragi, Gembala gereja kita GBIS di Jalan Danau Singkarak di dekat Millennium Plaza. Firman Tuhan kita hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Joel Segian. Selamat datang Bang. Tuhan berkati Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kami persilakan langsung Pak Saragi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudaraku. Terima kasih buat Bapak Gembala tempat ini yang telah mengizinkan saya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Kristus. Ada 3 hal yang harus saya saksikan. Pertama, masalah anak. Yang kedua, pernah saya terlibat dalam kuasa kegelapan. Yang ketiga, pernah juga saya jualan sampai mengalami keterpurukan. Yang pertama, pada tahun 1993 kami menikah. Sampai 17 tahun kemudian kami belum dikaruniai anak. Karena kami saking kepinginnya punya anak, lalu saya terlibat dalam kuasa kegelapan. Saya menerima roh opung saya yang akan singgah di dalam tubuh saya. Saya terima pada waktu itu. Lalu saya tanya yang pandai orang tua, oh itu opung kita makorasinya itu bisa memberikan anak, bisa memberikan berkat macam-macam. Lalu saya terima roh opung saya ini, lalu langsung sehingga seperti kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana kita seperti kepenuhan Roh Kudus, langsung kalau kasa Batak itu sorok. Selama 2 tahun saya terima roh saya bisa mengobati, saya bisa mengusut, dan saya tahu bisa juga memindahkan roh jahat. Kalau ada roh jahat di rumah seseorang, saya pindahkan, saya tangkap. Selama 2 tahun saya menggeluti salku, menerima. Lalu istri saya pada waktu mengandung. Apa yang terjadi saudaraku? Bahwa setelah istri saya mengandung lalu melahirkan, dan ternyata umur bayi anak saya cuma 2 hari. Mulai saat itu saya merau-rau menangis. Katanya opung itu makorasi. Tidak. Saya katakan itu setan kau. Saya bilang sama roh opung saya itu. Mulai saat itu saya tinggalkan perdukunan, saya tinggalkan kuasa kegelapan. Lalu ada pendeta yang melayani saya, lalu saya buang semua, saya bertobat. Lalu kami sambil jualan, sambil melayani Tuhan. Kurang lebih daripada 16 tahun kami belum dikaruniai anak. Setelah umur 17 tahun perjalanan pernikahan kami, pada 2008 disitulah kami dapat anak. Maka lahirlah anak kami, anak saya, laki-laki, namanya Moses. Yang perempuan juga 2 tahun kemudian lahir lagi. Jadi ada 2 anak kami, kelas 4 SD dan juga saat ini kelas 1 SD. Bahwa setelah kami jalani juga, kami sambil jualan pada 5 tahun yang lalu, kami mengalami keterpurukan di dalam jualan kami. Bahwa kami tumpur 100 juta dan kami berhutang, tidak bisa kami bayar hutang itu. Sehingga kami juga mengambil satu keputusan. Kami tinggalkan jualan, kami jual tempat lapak kami. Kami lunasi hutang itu semuanya lunas. Lalu kami mengambil keputusan melayani sambil langsung dengan full time. Sehingga 5 tahun yang lalu sampai saat ini kami hidup karena iman. Kami melayani Tuhan. Amin. Tetapi apa yang terjadi saudaraku?
kami tidak punya utang, tetapi kami dapat hidup bertahan sampai saat ini. Walaupun jemaat tukang botot, tukang beca, kurang lebih kami 10 kakak yang ada saat ini. Tetapi puji Tuhan saudaraku, datang virus corona, kami tidak dipelihara oleh Tuhan. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Jadi buat saudara-saudaraku yang belum punya anak, bersabar, jangan tinggalkan istrimu, jangan tinggalkan anakmu, tabah. Yang kedua, bagi yang terlibat dalam kuasa kegelapan, tinggalkan itu, bertobat, itu tidak ada gunanya. Yang ketiga, bagi saudara mungkin jualannya terpuruk, usahanya terpuruk, banyak terlibat dalam utang, ambil satu keputusan, jangan berutang, karena utang itu membawa kita kepada kejahatan saudaraku. Nah, mulai sampai saat ini kami dipelihara oleh Tuhan. Semuanya kebutuhan kami dipenuhi oleh Tuhan. Seperti apa yang tertulis Filipi 4 ayat 19 itu saudaraku, Allahku menyediakan apa yang kami perlukan. Dan inilah kesaksian saya, tak seberapa panjang. Kalau saya ceritakan semuanya mungkin 1 jam atau 2 jam tidak selesai. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan sanggupkan kami saat ini, kami dapat melayani Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 5 itu saudaraku, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan juga itulah yang saya pegang firman itu. Tuhan pasti mengangkat saya, Tuhan pasti menolong saya. Puji Tuhan. Demikianlah kesaksian saya yang saya sampaikan buat sidang jemaat dan buat kita semua, supaya kita tidak bertahan. Kalau kita bertahan, Tuhan pasti memberikan kita hadiah, yaitu mahkota kehidupan buat kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, tak seberapa panjang Tuhan kesaksian saya, biarlah itu akan menjadi berkat kepada orang lain, supaya mereka hidup kembali, hidup dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, selamat beribadah buat kita semuanya. Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan, dikatakan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 8 dan ayat 14. Saya akan bacakan. Dikatakan begini, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Judul khotbah yang akan saya sampaikan pada saat ini berbicara tentang Jehovah Jireh, di mana Allah adalah penyedia bagi setiap manusia. Saudaraku, dikatakan begini, waktu Abraham ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, pada saat itu Tuhan meminta bukan anak domba, tetapi anak yang dikasihi oleh Abraham, yaitu Ishak. Lama Abraham menunggu Ishak ini, tetapi suatu ketika Tuhan meminta untuk Ishak ini dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia berjalan bersama anak-anak, bersama anaknya. Dia membawa setiap apa yang dibutuhkan. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, anakku, Tuhan yang akan menyediakan korban baginya di atas gunung. Saudaraku, tidaklah demikian pembicaraan antara Tuhan dengan Abraham. Padahal pada saat itu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak.
Tetapi kalau kita melihat seperti ada pertentangan bahwa Abraham menyampaikan kepada Ishak bahwa Tuhan yang akan menyediakan korban baginya. Apa yang melatar belakangi Abraham sampai bisa berkata begitu? Saudaraku, di kejadian, di situasi yang kita alami hari ini, di situasi yang tidak baik, sering sekali saudara menjadi perenungan bagi kita. Jehovah Jireh, sepertinya Allah menyediakan, kok kita mengalami kekurangan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, kok kita rasanya makan aja tidak bisa, susah saudaraku. Kenapa? Karena sering sekali kita menganggap Allah menyediakan kebutuhan dan keperluan kita. Kita sering mengklaim bahwa Tuhan memenuhi kebutuhanku, apalagi pada saat krisis ekonomi. Sering sekali saudaraku, Jehovah Jireh yang kita pahami bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhanku, memenuhi apa yang menjadi keperluanku dalam situasi yang tidak baik. Bahkan dikatakan kita yakin bahwa Tuhan memberkati usahaku. Pokoknya semua yang kita katakan tentang Jehovah Jireh itu tentang apa yang menjadi untukku. Tapi saudara, kalau kita pelajari tentang Abraham, kenapa sampai Abraham berani berkata Jehovah Jireh? Apa itu Jehovah Jireh? Jehovah Jireh ayat yang ke-8 itu berbicara begini. Saudara Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jehovah Jireh bukan tentang Allah memberkati hidup kita. Jehovah Jireh bukan tentang Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Jehovah Jireh bukan hanya berbicara Tuhan memberkati ekonomi kita, tetapi Jehovah Jireh itu berbicara tentang Tuhan memberikan sesuatu kepada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menyediakan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi semuanya akan dikembalikan kepada Tuhan. Jehovah Jireh. Sering sekali kita bertanya, saya juga berpikir sering sekali, beberapa kali ibadah saya lakukan, saya nggak kumpulkan persembahan. Karena saya berpikir, dari mana uang jemaat dalam situasi yang tidak baik, bagaimana uangnya? Tetapi pemikiran itu salah. Saudaraku, yang betul adalah mungkin kita berpikir apa yang mau ku kasih sama Tuhan, tetapi percayalah apa yang Tuhan kasih pada saat ini kepada kita, mungkin sedikit atau banyak, tapi perhatikan apa yang Tuhan berikan itu kemuliaan untuk nama Tuhan. Jadi Jehovah Jireh bukan tentang apa yang menjadi untukku, tetapi kita belajar ketika kita mulai memberkati orang lain, Tuhan mungkin mencukupkan kepada kita. Jehovah Jireh, kita kembalikan kepada Tuhan. Saya akan baca satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-20, pasal 25, ayatnya yang ke-21 sampai 22. Dikatakan begini, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama, sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Judul tentang pembacaan ini itu berbicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat itu adalah tahun ke-7 setelah bangsa Israel bekerja 6 tahun. Tetapi tahun ke-7 mereka harus berhenti, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh nabur. Tetapi apa yang tumbuh hanya itu boleh mereka pungut. Dan saudaraku, tahun Yobel itu berbicara tahun ke-50, tahun pembebasan, tahun kemenangan bagi bangsa Israel. Dan pada saat itu juga timbul satu pertanyaan bagi bangsa Israel. Mereka berkata begini, kalau tahun ke-7 kami nggak bekerja, tidak menanam, apa yang akan kami makan? Nah, Tuhan katakan begini, aku akan memelihara engkau selama 3 tahun. Jadi waktu engkau bekerja selama 6 tahun, maka tahun ke-6
itu menjadi tahun berkat, dan engkau akan hidup sampai 3 tahun tanpa bekerja. Tahun ke-8 kau bekerja tapi kau makan dari tahun ke-6, dan tahun 9 engkau menuai hasil tapi kau makan dari tahun ke-6. Saudaraku, perhatikan keadaan kita hari ini. Mungkin kita harus berhenti dari setiap apa yang menjadi kegiatan kita, tapi percayalah, mungkin kita percaya hari ini adalah sabat kita bagi Tuhan. Kita banyak berhenti, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Tapi percayalah, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kepada kita, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, kenapa Abraham sampai berani berkata tentang Jehovah Jireh? Bukan karena dia ini pandai-pandaian berkata, tetapi dengar, kenapa bisa? Karena Abraham memiliki pengalaman dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Pada saat Abraham keluar dari Kasdim, dia pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu tempatnya, tapi Tuhan memelihara dia. Abraham juga adalah orang yang sangat diberkati, tetapi hatinya tidak melekat kepada harta. Dia tidak melekat hatinya kepada apa yang dia miliki, saudaraku. Dan yang ketiga, Abraham ini adalah orang yang suka menolong, memberkati dan melayani hamba Tuhan, bahkan Tuhan sendiri. Suatu ketika Abraham melihat dari kemahnya ada orang lain datang, dia berlari menjumpai, dia katakan, "Singgahlah sebentar Tuhan." Dia tidak kenal orang itu, siapa orang itu, tetapi dia melayani mereka, dan ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Nah, tahu saudara, yang keempat, kenapa Abraham sampai dia berani berkata Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan korban baginya anakku? Karena Abraham dikenal dengan kualitas hati, kesetiaan dan kesabarannya. Berapa kali Tuhan berfirman kepada Abraham, melalui keturunanmu aku akan menjadikan bangsa yang besar. Kalau kau bisa menghitung bintang di langit, pasir di laut, begitulah banyaknya keturunanmu. Tapi sampai hari itu Tuhan tidak memberikan keturunan kepada dia dari istri yang dia sangat cintai, tetapi dia setia dan sabar terhadap apa yang dia alami pada saat itu. Saudaraku, mari kita memperhatikan keadaan kita. Jangan seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Tapi kita belajar hari-hari ini, mungkin kita tidak punya penghasilan lebih, bahkan tidak punya penghasilan sama sekali. Belajar berdiam diri, nantikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga kita berani berkata Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kepada kita. Kalau Tuhan bisa memelihara bangsa Israel 3 tahun, mereka tidak bekerja 3 tahun, Tuhan pelihara. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Dan sampai hari ini kita percaya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang kita sembah, yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Maka hari ini jangan takut, jangan bimbang. Walaupun kita mengalami situasi yang tidak baik, tapi kita memiliki Allah yang baik. Walaupun kita memiliki keadaan yang sangat tidak baik, tapi percayalah, Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupkan kepada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara percaya Tuhan mencukupkan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita? Amin, saudara. Percaya, mari kita melakukan seperti apa yang Abraham lakukan. Dia menjadi orang yang tidak dilekatkan hatinya oleh harta. Dia suka menolong, dia suka memberkati, dia suka melayani. Dia memiliki kualitas hati setia dan sabar. Dan Abraham percaya kemanapun dia berada, dia diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kita tutup Alkitab kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat malam ini Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kami. Dalam keadaan yang tidak baik, kami percaya Tuhan Yesus baik. Dalam keadaan yang kami alami, Tuhan Yesus, kami berkata mungkin Tuhan keadaan ini sangat menyakitkan, tapi kami percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dimensi yang baru ini. Kami percaya ya Tuhan,
melalui kehidupan kami. Pakailah kami ya Tuhan Yesus, supaya di tahun perhentian bagi kami ini Tuhan menjadi pengalaman yang baru bagi kami. Kami mengenal Tuhan secara pribadi, kami mengenal Tuhan lebih dari orang lain. Kami mengenal Tuhan sebab kami diam duduk dekat kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan kami senantiasa mendengarkan Tuhan berkata-kata dalam hidup kami setiap harinya. Setiap hati yang berbeban berat akan ditolong oleh Tuhan. Bagi setiap hati yang merasakan kepedihan akan apa yang dia alami, akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Malam ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kita akan memberi persembahan kita. Mari kita beri dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian kerja buat Tuhan selalu manis. Terima kasih, Tuhan memberkati pengumuman kita. Kita ada ibadah setiap Selasa malam mulai jam 7.30. Saya dorong Bapak Ibu, saudara-saudari, siapkan diri untuk selalu diberkati Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Seluruh pengumuman kita akan disampaikan melalui WA. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di penghujung ibadah kami malam ini ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruhnya kami keluarga-keluarga. Berkatilah di dalam nama Yesus. Berkatilah Tuhan keluarga Huta Julu. Biarlah kasih setiamu menyertai dengan luar biasa. Berkati keluarga Huta Soit ya Tuhan. Engkau berkati dengan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati keluarga Manurung. Berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Berkatilah keluarga Butar-Butar ya Tuhan. Anugerah-Mu menyertai dengan luar biasa. Berkati keluarga Manalu Tuhan. Biarlah mujizat-mujizat-Mu menyertai. Berkati keluarga Daci ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu menyertai dengan luar biasa. Berkati keluarga Hura ya Tuhan. Engkau tolong di dalam nama Yesus. Berkati keluarga Laia. Biarlah belas kasihan-Mu menyertai Tuhan. Kami doakan keluarga Gultom Tuhan. Berkatilah dengan keajaiban-keajaiban-Mu. Berkati keluarga Simanjunta Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Sinulingga. Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan keluarga besar Bethlehem Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dengan hebat. Berkatilah keluarga besar Tabga, Medan sekitarnya ya Tuhan. Sekali lagi berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Seluruh hamba-Mu berkati Tuhan. Berkat Tuhan tercurah dengan luar biasa. Tuhan, malam ini kami sungguh-sungguh berdoa buat pemerintah kami. Berkati Bapak Ibu Presiden, Bapak Ibu Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri-Menteri Tuhan.
Bapak Ibu gubernur-gubernur, khususnya Gubernur Sumatera Utara Tuhan, Wali Kota Medan Tuhan berkati. Kami doakan seluruh dokter, tenaga medis, kami topang, kami dukung mereka. Kami doakan TNI, Polri dan seluruh aparatur negara Tuhan. Berkatilah dengan luar biasa. Tuhan terima kasih buat ibadah malam ini. Kami akan pulang tempat kami Tuhan dan mengakhirinya. Kami akan pulang bersama Yesus, bersama berkat-berkat Tuhan. Dengan iman malam ini berkata, Tuhan kami diberkati Tuhan. Malam ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami ditolong, kami dapat sukacita, kami dapat mujizat demi mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita tadahkan tangan menerima berkat Tuhan. Malam ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Pasti memberkati imanmu, memberkati keluargamu, memberkati seluruh pekerjaan dan usahamu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu. Tuhan menolong kau di masa sukar ini. Dipenuhi seluruh lumbung-lumbungmu dengan berkat-berkat yang melimpah. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Katakan haleluya.